Jadi memang perlu seorang atlet pelatih memang menyusun periodisasi ataupun program yang melatih mental atlet baik mental latihan, mental pra kompetisi maupun saat mental kompetisi memang perlu disampaikan, perlu dilatih oleh seorang pelatih agar atlet tersebut tidak merasa kebingungan ya dengan hal-hal yang baru ditemui dalam kompetisi. Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi di channel aku di Ngobrol Aja. Kali ini ada kedatangan tamu dari Jateng. Assalamualaikum Mbak Bud, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Tama, kabar baik. Lama nggak ketemu Pak Bud, ngapunten. Iya. Saya ngerepoti, mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Pak Bud, Tama mau sharing apa ya? Mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya Pak Bud. Iya. Apa ya? Pak Bud itu menurut Tama sih Pak Bud itu keren banget, pernah atletnya tuh berprestasinya bagus banget gitu. Tama mau belajar dari Pak Budi nih, tanya-tanya gimana memulai gitu Pak, melatih dulu Pak Budi. Awal-awalnya ngelatih tuh gimana gitu Pak, awal dulu Pak Budi waktu menjadi pelatih. Dulu Pak Budi menjadi pelatih di mana Pak? Jateng ya Pak ya? Ya Pak Budi dulu yang awal-awal Pak Budi dulu ngelatih itu gimana Pak? Apa ada metode khusus kah, atau memilih atletnya dulu kah, atau bikin program dulu kah, atau gimana Pak? Oke, Tama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya ngelatih itu saya nggak disengaja itu Tam. Ya. Oh, nggak sengaja. Iya. Jadi tahun 95. Iya, tahun 95 dulu saya kan kuliah, waktu itu ada seleksi untuk kejurnas di Yogyakarta. Saya dulu masih ikut di Jogja, ya. Tahun 95. Iya, dulu saya 95, baru pindah Jateng tahun 2002. Oh, ya. Iya. Jadi tahun 95 itu saya seleksi, waktu itu tuan rumah kan di kejurnas tahun 95 adalah di Jogja. Kemudian saya ikut seleksi seperti orang-orang lainnya. Saya masuk peringkat 8, saya masih ingat. Jadi yang diambil kan 10, saya peringkat 8 gitu. Wah, tepuk tangan. Jadi seleksinya hanya lead aja. Jadi waktu itu ada speed, tapi karena teman-teman panitia itu sibuk, akhirnya hanya seleksi lead. Kebetulan kan untuk tempat seleksinya itu di tempat kampus saya, jadi saya sudah biasa di situ. Kemudian karena panitia itu sibuk, saya ikut lari, kemudian yang ngasih komando, yang ngasih pemanasan itu saya. Jadi inisiatif sendiri ya. Kebetulan ada teman itu Andi Saputro, itu ada yang latih saya, ada Andi itu cerita, kamu mimpin pemanasan aja Pak Budi, ya. Masih Budi gitu manggilnya dulu karena temannya. Jadi habis itu besok paginya lagi mimpin. Saya tanya-tanya ke dosen saya, Pak, saya itu suruh mimpin kadang pemanasan, kadang latihannya untuk panjat tebing. Bagus, pemanasan itu penting karena panjat tebing itu gerakannya ekstrim. Jadi kalau otot-ototnya nggak panas, nggak direnggangkan dulu, nggak diberikan kelenturan dulu, nanti akan berbahaya, mudah cedera. Habis itu tanya-tanya program latihannya, harus kalian sesuaikan dengan gerakannya gitu. Terus benar, sorenya hari kayak gitu, larinya tidak hanya santai ya, larinya ini kita harus tes dulu 12 menit berapa putaran, berapa meter, nanti ada programnya saat itu.
Besoknya lagi kita ngadain tes, pelatih datang, udah kamu itu nggak usah jadi atlet, aja bantu pelatih aja, kamu kalau jadi atlet juga nggak akan menang, nah, kayak gitu. Waktu itu seangkatan sama siapa Pak Bud? Waktu itu seangkatan sama siapa Pak Bud? Mas Sandi, Pak Etin Gawati itu. Oh, oke. Okay. Mas Ronald ya? Itu, iya. Mas kecil. Iya, itu Ronald masih jaya-jayanya itu. Masih bagus-bagusnya, Ronald, Panji, Yudhistira itu jadi masih jadi. Nah, berjalan waktu akhirnya ini 95 saya ngelatih. Latih jadi official, pokoknya jadi official aja, mimpin latihan teman-teman, kemudian kemudian 96 juga eksebisi PON ya di Jakarta dulu saya ini diserai tanggung jawab untuk membimbing adik-adik, dan itu merupakan eksebisi PON yang sangat berkesan bagi saya karena Jogja itu dulu di Kejurnas 95 kan nggak dapat medali. Saya targetnya ya dapat medali lah, perunggu lumayan, ternyata dapat 2 perak sama 2 perunggu, jadi alhamdulillah seneng banget. Terus akhirnya keterusan setelah lulus kuliah 97, 98, 99 sampai 2000 ngelatih Jateng terus. Jadi mulai 97 di Aceh, Kejurnas tim Jateng dapat juara umum ya dari speed dulu. Juara umum. Kemudian 98 di Tenggarong, Kalimantan Timur juga juara umum lagi. 98 di mana ya? Di ini. Mana? 97, 98 di Tenggarong, 99 di Solo, 99 di Solo. 97 Kejurnas Kejurnas 97 di Aceh, 98 di Tenggarong, 99 di Solo, sekaligus prapon ya dulu, tapi namanya eksebisi PON karena dulu kan PON tahun 2000 di Surabaya nggak pakai eksebisi. Kemudian di Solo juga juara umum lagi tahun 2000 PON, alhamdulillah dapat juara umum lagi, beda perak sama Jatim ya, Jateng nasional. Dulu saya manjat saya kan nggak bagus, jadi saya memang hanya pedoman speed, karena speed itu kan nggak perlu teknik yang nggak perlu teknik yang susah, yang ribet. Pokoknya asal manjatnya cepet aja, pokoknya ada. Zaman dulu speednya Pak ya, zaman dulu kan zaman speed klasik ya Pak ya. Speed klasik. Speed klasik 2 jalur, jadi hanya biasanya menang-menangan di endurance ya, di daya tahan ya. Nah, saya ngelatihnya hanya anak-anak pasti lebih kuat aja, tekniknya kadang-kala nggak bagus, tapi suruh manjat berkali-kali banyak, akhirnya setiap lomba pasti kuat ya. Jadi paling kalah di kualifikasi, tapi nanti saat ketemu di 16 besar atau di 8 besar biasanya atlet Jogja menang daya tahan di stamina-nya. Jadi kayak gitu. Endurance-nya bagus ya Pak ya? Iya. Jadi dari situ ya, perjalannya dari situ ya Pak ya, dari coba manjat ternyata lebih cocok ke pelatih waktu di Jogja Pak ya. Iya. Pak Budi. Baru saya tahun 2002 saya baru pindah ke Jateng. Jadi kayak gitu. Gitu. Pak, latihan zaman dulu sama sekarang itu perbedaannya gimana Pak? Sesignifikan apakah Pak? Iya. Beda sekali. Kalau zaman dulu kan atlet-atlet Indonesia masih orientasinya lomba lokal ya. Tapi kalau sekarang mau nggak mau kita harus menyesuaikan untuk pola latihan dan kompetisi dengan luar negeri. Jadi saat ini beda sekali. Baik metode didaktik maupun metodenya harus memang benar-benar disesuaikan dengan kompetisi luar negeri. Contoh untuk speed ya, speed aja sekarang kan world record itu hitungannya 0,0 detik ya. Jadi kalau seorang pelatih memang tidak memahami unsur-unsur metode pelatihan itu akan susah bisa bersaing. Apalagi di lead ya, di lead memang PR besar untuk Indonesia. Agar bisa mengejar ketinggalan dengan pemanjat luar kayak gitu Jadi bedanya jauh sekali. Tadi metode dulu sama sekarang beda sekali kayak gitu. Mungkin sekarang lebih apa ya Pak?
lebih berteknologi kali ya Pak ya untuk sekarang. Untuk sekarang lebih berteknologi mungkin Pak ya. Atau gimana Pak? Iya, sekarang harus namanya scientific sport ya. Jadi ilmu olahraga itu harus memang dimasukkan dalam pola latihannya. Jadi sejak kecil memang atlet-atlet itu harus memang dibentuk baik karakter maupun fisiknya. Jadi kalau dulu biasanya atlet kecil-kecil belum mulai ya, baru manjat kita mungkin baru SMA atau kuliah. Nah sekarang trennya pembinaan itu sejak dini. Cuma memang tidak boleh spesialisasi, harus multilateral ya. Jadi kalau kita punya anak atau anak didik yang masih usianya di bawah 10 tahun, memang harus tidak boleh spesialis manjat. Tetapi harus diarahkan mungkin beberapa cabang. Kenapa? Kalau kita umpamanya dari 9, ya, umpamanya kita punya anak dari usia 8 tahun sudah di spesialis manjat karena pengen cepat juara, biasanya nanti saat SMA atau kuliah, saat usia puncaknya sudah bosan dalam artian jenuh fisik maupun mentalnya, jadi sudah nggak punya obsesi lagi karena mungkin saat SD atau SMP sudah ditekankan juara. Jadi secara fisik, secara mental biasanya mengalami kelelahan atau kejenuhan, istilahnya kayak gitu. Berarti apa Pak? Berarti apa Pak yang ditekankan untuk usia-usia segitu? Berarti apa Pak yang ditekankan? Karena kan kadang kita latihan tujuannya kita kan prestasi Pak. Iya. Sedangkan kalau itu kan pasti, apalagi kalau di daerah itu kan ada porprov kayak gitu kan Pak Budi ya. Iya. Nah. Otomatis kegiatan porprov ini kan dibiayai, setiap daerah pasti dibiayai daerah masing-masing kayak gitu kan. Nah, setiap tuntutan daerah itu kadang itu mengharuskan target emas, target perak ya, kayak gitu kan, pemerintahnya biasanya kayak gitu Pak Bud. Nah, sedangkan usia porprov ini kan di bawah usia remaja ya Pak Bud. Berapa Pak Bud kalau porprov? 14 tahun ya Pak Bud. Nah, di usia segitu sudah rata-rata sekarang kan 16, minimal 16. Jadi kalau udah bertanding untuk maksudnya event-event yang persaingannya ketat itu kan memang minimal kan 16. Ada yang 14 ya? Cuma menurut saya usia bagus untuk siap kompetisi itu 16, mulai dari 16. Jadi saat fase 16 itu memang kita berlatih untuk lomba ya. Training to win ya, latihan untuk bisa menang ya, mulai 16 itu. Karena atlet luar juga sekarang usia 16, 17, 18 sudah jag-jag. Jadi mau nggak mau memang saat atlet usia 14 sampai 16 memang diarahkan untuk berlatih untuk bertanding, training untuk kompetisi. Jadi gitu menurut saya nggak apa-apa. Saat usia 15 memang 14, 15, 16 itu memang sudah mulai spesialisasi karena memang ada beberapa atlet panjat tebing di dunia itu saat usia 16 sudah bagus prestasinya, seperti beberapa atlet boulder dari kemarin yang juara di Amerika, juara yang kemarin sampai Prancis juara itu usianya masih 16. Masih muda-muda. Iya, masih muda-muda sekali. Iya. Pesertanya juga masih muda-muda Pak. Kemarin saya sempat nonton Pak yang speed world record itu, terus ada kan Pak, ini usia ini usia masih muda-muda sekali kayak gitu. Berarti usia segitu Pak ya yang bagus untuk dikompetisikan kayak gitu Pak ya. Saat usia 16 menurut saya sudah siap. Jadi 16 itu mau nggak mau kita boleh atlet kita ditandingkan untuk keluar, jadi mungkin luar daerah. Tetapi kalau memang atlet 14-15 dari segi mental sudah bisa, boleh ditandingkan. Tetapi kalau belum, jangan dipaksakan karena umpamanya ya atlet Surabaya usia 14 tahun ada lomba di Jakarta untuk spider kid dan biasanya ya itu kan memerlukan perjalanan jauh, apalagi perjalanannya tidak nyaman ya, naik kereta ekonomi atau kemudian di sana tidurnya di tikar, itu merupakan pengalaman buruk bagi anak. Jadi kalau memang sekiranya tidak memadai, beda dengan kebiasaan sebelumnya, ya jangan dipertandingkan karena nanti akhirnya punya image, punya bayangan bahwa kompetisi itu hal yang memberatkan bagi dia, jadi tidak menyenangkan. Karena memang kita melatih atlet itu awal-awal harus senang dulu, jangan dipaksakan untuk prestasi. Pokoknya senang dulu untuk bermain, kemudian
Tujuan kedua olahraga, lalu prestasi nomor sekian kayak gitu. Jadi untuk atlet usia dini kayak gitu. Oh. Ya. Berarti menanamkan cinta dulu Pak ya? Menanamkan cintanya dulu Pak ya? Iya betul, biar seneng dulu, biar seneng bermain. Biar seneng. Iya. Seneng dulu baru nanti kita lihat perkembangannya sampai di mana skillnya, baru kita spesialisasikan, baru ini cocoknya di speed, ini cocoknya di boulder kayak gitu-gitu Pak ya? Iya. Jadi tapi bagus lagi ini Tam. Jadi namanya pelatihan multilateral itu, umpamanya masih usianya 9 tahun, 10 tahun itu tidak hanya manjat. Jadi mungkin renang. Nah, ini hari Senin renang, hari Selasa atletik. Iya, hari Rabu mungkin taekwondo. Nah, jadi nanti hari Kamis Jumat, umpamanya Sabtu 3 hari manjat. Gak apa-apa, nanti dicari paling bagusnya dia senengnya di mana ya. Jadi tiba-tiba ternyata senengnya di ini taekwondo. Kalau seneng kan biasanya dia punya tantangan untuk lebih maju gitu. Iya. Daripada kita paksakan bapaknya pemanjat tapi kita memaksakan anaknya untuk jadi pemanjat tapi dia hatinya kan nggak cocok, senengnya taekwondo ya. Diikutin aja. Iya. Karena banyak atlet kadangkala seperti mungkin putranya Mas Ronald kan bapaknya pemanjat top tapi anaknya senang karate, ya sudah karate ya. Iya kayak gitu. Mungkin anak saya jadi model Pak Bud. Anak saya jadi model Pak Bud. Anak saya jadi artis. Ya nggak apa-apa, yang penting kegiatan positif. Nah kalau anak saya lebih seneng di IT Pak Bud, karena bapaknya senang IT, jadi kurang passionnya kalau anak saya di olahraga. Tapi nggak tahu sih kalau masih kecil sih Pak Bud. Iya. Ya. Pak Bud, Tama mau tanya Pak Bud. Banyak yang pengen Tama tanya ya. Tama juga pengen sih yang latih kecil-kecilan kayak gitu Pak Bud. Iya. Biar nanti karena Tama dulu kan senengnya kan boulder kayak gitu kan. Nah Tama senengnya boulder, tapi kan nggak melulu boulder kan juga nggak apa-apa ya Pak Bud ya. Iya. Siapa tahu prestasi. Cuman kan Tama itu punya pikiran, prestasinya Indonesia itu di boulder sama lit itu belum bisa spektak kayak speed gitu Pak Bud. Nah itu mengganggu sekali. Gimana ya caranya ya? Apa ya yang harus saya lakukan, apa ya? Saya mau memulai dari mana gitu? Latihan apa yang harus saya lakukan gitu? Kalau Tama sih pengennya memulai dari usia dini Pak Bud. Tahapan latihannya gimana Pak Bud kira-kira Pak Bud? Tahapan latihan awalnya apakah saya latihkan dulu atletik atau atletik itu apa, kakinya ya Pak Bud ya? Iya, kaki. Ataukah saya pernafasannya dulu kah atau gimana ya Pak Bud, enaknya Pak Bud ya? Kalau saya mau mengawali nih. Iya. Jadi gini, menurut saya harus punya goal setting dulu. Jadi ini adalah untuk atlet, hanya mungkin PON aja, maksimal PON, atau memang untuk go internasional. Kalau mau go internasional memang kita harus merubah mindset pola latihan kita ya. Kalau kita tujuannya memang untuk World Cup, itu memang kita latihannya harus mengarah ke sana. Jadi mungkin punya sarana sendiri. Karena apa? Sarana sendiri itu kita punya privasi sendiri. Jadi pahamnya boulder. Itu poin-poinnya pakai volume. Jadi kalau poin-poinnya tidak terlalu banyak. Nah mungkin seperti itu. Kedua mungkin sering diajak ke tebing ya. Jadi banyak beberapa atlet ya, termasuk yang atlet Korea yang sekarang lolos Olimpik itu sejak kecil dia sukanya main ke tebing. Karena manjat di wall sama tebing itu tingkat perbedaannya pasti beda sekali. Karena lebih terukur ya untuk gridnya ya. Jadi kalau di tebing itu jarak 10 meter aja mikirnya setiap meter harus dipikir, mana penempatan kaki, mana penempatan tangan, pasti harus mikir. Beda kalau di wall. Kalau di wall dari bawah sampai atas gampang dihafal. Tetapi kalau di tebing kita saat manjat juga harus mikir. Makanya orang lead dan boulder memang harus punya inteligensi yang di atas rata-rata. Biasanya kenapa? Karena memang saat di ketinggian kita harus berpikir untuk menyelesaikan jalur. Apalagi boulder ya. Boulder itu ada kesempatannya seperti sekian detik ya.
kadangkala. Jadi kalau memang penempatan tangan kakinya salah, dia akan rugi di tenaga dan waktu. Untuk kondisi awal mungkin kita tetap harus sebisa mungkin memodifikasi latihan mirip-mirip pemanjat dunia. Syukur-syukur memang kita punya atlet yang telah training camp di Eropa atau di Jepang itu sebagai kiblatnya Boulder dan Lead. Nanti akan mengetahui ya pola latihannya mereka seperti apa. Jadi kalau saya pribadi memang sejak dini harus dikenalkan di tebing. Jadi atlet-atlet kita harus dikenalkan sedini mungkin di tebing. Karena apa? Dengan di tebing dia akan bisa melatih pemanjatan, ya, menyelesaikan teka-teki atau problem solving saat di tebing. Jadi cara memanjatnya dari bawah sampai bagian per bagian dia akan terus berpikir. Beda di wall. Kalau di wall hafalan biasanya. Jadi gerakannya udah pasti ini. Kalau di tebing dengan 3 jalur 4 jalur pasti akan si anak dituntut dilatih untuk berpikir memecahkan bagaimana cara menyelesaikan jalur tersebut. Kayak gitu mungkin tak? Oh kayak gitu ya. Oh berarti dibawa sering-sering dibawa ke tebing mungkin Kak Put ya. Mungkin di dalam mungkin dalam sesi 1 minggu latihan mungkin sekali kayak gitu Pak Put ya. Atau mungkin 2 minggu sekali kayak gitu Pak Put ya. Boleh, kalau dekat sebetulnya bisa tiap minggu. Jadi Sabtu Minggu mungkin sambil liburan, sambil ini mengurangi rasa jenuh, kemudian explore latihan di saat di gym pribadi atau gym di tempat latihan umum, bisa mengeksplor ya kemampuannya. Jadi saya beberapa video pernah ya, ini Asima Shirashi yang pemanjat Jepang tapi bermukim di Amerika, ya. Itu kan sejak kecil di tebing. Dia pernah suatu saat itu manjat di jalur tebing. Kemudian dia tidak bisa di bagian gerakan. Saat di wall di gym itu diaplikasikan gerakannya. Jadi gerakannya setelah kiri kanan naik, kemudian dapat pegangan kecil harus lompat. Nah di wall dia dilatih. Ternyata saat jaraknya kemudian besar, poinnya disesuaikan, ternyata di tebing bisa memanjat jalur yang biasanya tidak bisa. Jadi seperti itu. Rata-rata pemanjat top dia senang ke tebing. Jadi mungkin pola-pola itu yang harus kita rubah mindset kita. Mungkin hanya Jepang karena memang dia spesialis di boulder. Jadi tapi Jepang perlu satu hal ya, dia punya rute setter yang tingkat internasional banyak sekali ya. Jadi kayak yang pernah melatih di Jawa Timur itu itu dia Okano itu dia kan rute setter internasional yang sering membuat jalur di boulder. Dia mau nggak mau Okano adalah pekerjaannya adalah mengganti jalur atau membuat jalur di gym akhirnya pemanjat Jepang cepat sekali perkembangannya. Jadi mungkin faktor itu juga. Jadi kalau kita tidak punya saat ini baru ada 2 ya setter tingkat internasional dari Rindi sama Mas Ronald. Itu pun jam terbangnya untuk membuat jalur-jalur di tingkat internasional masih kurang, sehingga hal itu yang menghambat pola prestasi dari atlet Indonesia. Tetapi kalau kita punya banyak, mungkin setiap provinsi punya rute setter internasional yang sering magang atau sering dipakai untuk membuat jalur di World Cup, pasti akan cepat perkembangan boulder kita. Beda kalau speed kan memang hanya jalurnya udah tetap, kemudian udah pasti, kemudian setiap section atau setiap tahapan-tahapan bisa kita pelajari dengan video. Ini kekurangannya di gerakan ini, kita perlu nambah tenaga atau power di bagian tubuh ini sehingga saat aplikasi manjat bisa dilaksanakan. Kayak gitu Tam. Jadi memang problem ini tidak semata-mata oleh pelatih, tetapi memang VTI, kemudian orang tua, kemudian dari political will negara yang bagaimana memberi kesempatan untuk baik rute setter maupun pemanjat untuk berkembang di dunia internasional. Kayak gitu Tam. Berarti Pak Bud, berarti kalau ini rute setter ini memiliki pengaruh juga ya Pak Bud. Paling kalau saya kira
pengaruhnya besar Pak Bud kalau di teknik pemanjatan, karena ketika kita menemukan problem di dinding panjat itu, nah pencipta problem ini kan root setter, berarti skill root setter ini dia paling tidak setara ya Pak Bud dengan pemanjatnya. Iya, gitu jadi ya, kalau Mas Ronald bilang, jadi syarat untuk rute internasional manjatnya masih jago, jadi nggak bisa. Umpamanya saya kemampuannya 59, padahal tuntutan untuk jalur rute setter internasional adalah 512. Jadi memang perlu sekali. Biasanya ada ini tes saat menjadi rute setter itu ada tes manjat dan tes imajinasi. Nah, dari situ memang perlu sangat diperlukan apabila atlet kita ataupun anak kita mau lebih maju, memang harus punya root setter yang punya kualitas standar internasional. Jadi bukan jalur jadul ya, istilahnya tahu ya, jadul. Ya. Jadi kalau membuatnya jadul zaman dulu. Kalau kita latihannya jalur jadul, lombanya dynamic climbing, ya sudah selesai. Karena dynamic climbing itu satu gerakan itu pasti akan rangkaiannya ada, tetapi sedang jadul problemnya biasanya di poin-poin tersebut. Kita membuat dulu sering ingat ya, kalau lomba biasanya grupnya kalau nggak tukar tangan poinnya kecil, tetapi sekarang pemikiran ya, bagaimana memecahkan masalah untuk pegangan-pegangan tertentu, sudut-sudut tertentu di volume sehingga bisa menyelesaikan gerakan. Berarti Pak Bud, rute setter ini dimungkinkan nggak misalkan dilatih untuk berkembang, bisa nggak Pak Bud? Jadi nggak hanya atletnya aja, tapi root setternya dilatih untuk berimajinasi, karena mau nggak mau kan kalau pas kompetisi itu root setternya yang pegang kan, pegang kuncinya. Nah, kalau misalkan demi kemajuan lead sama boulder di tanah air ya, gimana kalau dimungkinkan nggak kalau misalkan ada khusus, maksudnya entah itu sekolah root setter kah, atau program latihan root setternya kah, sehingga mereka bisa berimajinasi menciptakan jalur-jalur atau problem, sehingga sama atlet bisa sinergi sama atlet Indonesia sehingga siap untuk dikompetisikan di luar. Kayak gitu bisa nggak Pak? Iya, bagus juga sih sebetulnya. Kita kan sekarang di kota-kota besar sudah banyak gym ya, Tam ya. Jadi kayak di Bandung gitu. Biasanya gym kan luas, jadi setiap minggu memang harus sering, atau setiap 2 minggu atau sebulan sekali memang harus sering dirubah oleh rute setter tersebut. Jadi biasanya jalur tersebut dikasih tanda, umpamanya yang hijau itu paling gampang, kemudian kuning agak susah, kemudian oranye, kemudian sampai merah, sampai hitam paling susah. Nah, disitulah jalur-jalur rute setter itu membuat imajinasi dan menciptakan gerakan-gerakan yang mungkin bisa disesuaikan dengan kompetisi internasional ya. Jadi mungkin rute setter juga katakanlah boleh mencontoh jalur-jalurnya lead atau boulder saat World Cup. Nah, kita aplikasikan di situ. Jadi lama-kelamaan style memanjat atau rute setter mau nggak mau harus menyesuaikan gerakan-gerakan tersebut. Tetapi kalau memang kita masih egois untuk membuat jalur sesuai gaya kita atau sesuai kesukaan kita, ya kita tidak akan pernah maju. Jadi ya saya ibaratnya sepak bola, umpamanya Persebaya harus melawan Barcelona, jadi terlalu jauh untuk saat ini gridnya. Jadi seperti kemarin ya, contoh di lomba di Pilar ya, jadi ada beberapa atlet yang sudah berlatih lama ya, tetapi tetap saja masih rankingnya di bawah atlet speed dari luar ya. Jadi kayak gitu, sama dulu seperti kita dulu. Jadi memang itu adalah PR besar kita, bagaimana kita membangun manjat tebing Indonesia di jalur lead dan boulder itu cepat maju ya. Kalau kemarin Bang Hendra memang saat ini sedang negosiasi bagaimana beberapa atlet
yang punya prospek untuk Olimpik tahun 2028 dan 32 itu akan berlatih atau di training camp di Eropa ya. Jadi kemarin sudah negosiasi dengan pelatihnya Janja, karena biar agar bisa berlatih sama Janja dan adik-adiknya dan teman-temannya, itu memang sangat perlu sekali, dan menurut saya itu terobosan yang sangat cepat ya, terobosan yang sangat bermanfaat dan sangat tepat ya, agar kita beberapa atlet itu kalau dia punya pengalaman pasti akan menularkan ke teman-teman yang lain. Apalagi kalau sudah merasakan latihan di luar lama, nanti bisa ini bisa menjadi pelatih yang menerapkan pola-pola latihan di Eropa untuk diterapkan di pola-pola latihan di Indonesia. Kayak gitu, tak? Bagus lagi nanti bikin ini Pak Bud, bikin kursus untuk pembuat sekolah pembuatnya jalur, kursus sekolahnya juga, tapi secara kontinu Pak Bud gitu. Jadi karena Indonesia kan luas nih Pak Bud, luas sekali, pasti semua juga pengen maju lah, semua daerah-daerah yang jauh sana pasti juga maju. Kalau itu penyebaran ilmunya itu bisa merata, bisa sampai ke tingkat kabupaten terpencil pun, mungkin Indonesia punya aset lah untuk atlet yang bagus gitu Pak Bud. Jadi gini, semoga ya Pak. Jadi bagus Tam. Jadi umpamanya kita ngadain workshop secara online seperti ini dengan umpamanya Okano ya. Jadi nanti ya teman-teman. Oh ya, saya undang nanti. Jadi mungkin Okano kita udah mempersiapkan pertanyaan apa-apa sudah disiapkan, kemudian teman-teman pelatih dan rute setter sudah siap, nanti ada penerjemahnya, sudah itu akan diskusi bagi Okano dia waktu luang, nanti tetap dapat fee, kita dapat manfaat, itu lebih bagus. Ini rencana untuk asosiasi pelatih juga mau bikin acara gitu, karena Pak Jali masih sibuk, tapi dalam waktu dekat ini kan rencananya kita akan sharing pendapat dengan yang pelatih yang bisa menolorkan umpamanya seperti saat ini pelatihnya si Patrick Leonardo. Bagaimana sih ngelatihnya saat kecil, saat SMA atau saat apa, seperti apa, sampai di Platnas nanti dia diceritakan seperti itu. Jadi sambung menyambung. Gimana sih waktu kecilnya latihannya si Aris, dia kan memecahkan rekor seperti itu. Mungkin bisa dari Mas Ronald, bagaimana latihannya sehingga bisa menjadi legenda saat ini, dia menjadi rute setter terbaik di Indonesia. Jadi seperti itu memang perlu kita sharingkan. Jangan sampai pelatih rute setter itu belajar dari nol lagi, tetapi tidak mempelajari pengalaman orang lain yang pernah dilakukan ya. Jadi akan lama kalau kita memang belajar dari nol ya, belajar sendiri dari buku itu akan lama. Tetapi memang kita harus kita harus punya harus sharing yang punya program-program yang sudah baku, kita jalankan bareng-bareng. Jadi seperti itu tampil. Ditunggu Pak Bu. Ditunggu ini dari FPTU Pusat untuk bisa berbagi ilmu. Sebetulnya seperti Tama bisa, jadi yang punya waktu-waktu luang pasti bisa bisa mengkoordinir ya. Jadi seperti halnya kalau kita bikin gym sendiri ya, bikin gym tapi manfaatnya untuk banyak. Kalau memang nggak mau berkorban, memang negara kita ini akan lambat berkembang. Jadi memang kita perlu orang-orang yang mau berkorban untuk meluangkan waktu ataupun sedikit pembiayaan untuk hal-hal kebaikan orang banyak, seperti itu Tam. Coba nanti Pak Bud, itu mimpi saya juga Pak Bud, angan-angan saya gitu. Semoga saya bisa terbangun dari mimpi saya dan ikhtiar untuk mewujudkannya. Butuh support sih Pak Bud. Kalau berjalan sendiri kan kita nggak bisa. Ini kan harapan saya dengan berkomunikasi lagi, nyambung silaturahim
ini semoga bisa berbagi ilmu sih Pak Iya. Bud gitu. Cuma karena kebetulan Tama kembali lagi di dunia olahraga, dalam artian itu apa ya, tidak sebagai pelakunya, tapi mungkin ya sebagai support system lah, seperti itu Pak Bud. Jadi semoga bisa, mungkin dengan ada media gini bisa menyambung komunikasi dengan teman-teman se-Indonesia Raya untuk bisa mengajukan sharingnya, keluhannya di daerah itu apa, di daerah apa. Jadi mungkin ya memang nggak bisa ini ya Pak Bud ya, nggak bisa sekali dua kali untuk apa ya, meet atau sharing gitu kan, butuh continue kayak gitu sih. Ya semoga aja Pak Bud, semoga ada yang berkenan ada yang berkenan untuk jadi narasumber lagi. Ya banyak, nanti tinggal di list jadi orang-orang yang mungkin kompeten di panjat tebing, baik klub, kemudian pengurus ataupun orang-orang pelaku olahraga lainnya yang bisa menginspirasi atau memberikan pencerahan, sehingga nanti kita akan punya pengalaman yang bisa ditularkan untuk orang-orang. Ya seperti saat ini kan saya guru, jadi guru itu ternyata tidak sekedar hanya kita pulang tiap bulan dapat gaji, enggak. Ternyata memang harus kita niatkan ibadah. Karena apa? Kalau kita mungkin merasa sudah bisa punya pengalaman itu, kalau nggak ditularkan jadi inspirasi bagi orang lain, itu ilmu tersebut atau pengalaman tersebut tidak ada manfaatnya. Jadi menurut saya, walaupun kadang-kala lelah, itu memang kita niatkan untuk kebaikan ataupun ibadah. Seperti yang melatih itu kadang-kala nggak seenak yang dibayangkan. Seperti kita bayangkan tahun 2011 aja waktu Platnas SEA Games Palembang ya. Jadi Tama kan latihan di sana, saya juga bagian dari sana. Rasanya itu orang-orang banyak yang iri. Jadi enak ya itu jadi pelatih, jadi atlet. Padahal perjalanan untuk menuju ke sana kan mereka tidak tahu bahwa penuh penuh hal-hal yang tidak drama yang tidak bisa diceritakan ya. Jadi Tama kan pernah juara di PON juga, jadi merasakan rasanya dia cuma orang-orang seneng lihatnya sukses, tetapi saat latihannya sampai berdarah-darah, sampai badannya pegal semua, suka dukanya ya, tidak pernah mengerti dan merasakan. Jadi orang itu melihatnya seperti itu. Sama seperti saat sekarang itu pelaku olahraga memang harus ikhlas ya, jangan berharap materi atau umpan balik langsung. Jadi menurut saya nanti kalau seorang pelatih walaupun nggak ada gaji, tapi kalau atletnya sukses itu sudah senang ya. Jadi nggak perlu diberi penghargaan, nggak perlu atlet memberikan materi yang dia dapat, tetapi mereka sama-sama menghargai aja, biasanya udah senang. Karena banyak loh yang pelatih itu kadangkala belum latih sudah bayarannya berapa. Nah, untuk saat ini masih berat untuk Indonesia. Jadi kan plus 62, negara plus 62 begini Pak. Jadi biasanya ya gitu, hitung-hitungannya di materi ya. Tetapi kalau perjalanan waktu nanti bisa sih kita hitung-hitungan kalau memang sudah ada bukti, kemudian ada hasil yang bisa dinikmati bersama, kayak gitu kita harus. Iya Pak Bud, dulu Tama juga diajarkan sama tim pelatih di Jatim juga, terutama Mas Erwin yang mengajarkan Tama, jangan berpikiran tentang uang atau materinya dulu, prestasilah dulu. Itu yang ditekankan sama Coach Erwin waktu itu, karena semua itu akan bersinergi. Ketika kamu berprestasi, semua akan mengikuti. Itu dipesankan, dan itu benar Pak Bud. Itu dampaknya ke pekerjaan juga. Sekarang di kerjaan Tama yang sekarang juga seperti itu. Tama menekankan itu. Jadi semua itu jadi jadi enak gitu kalau kita berpikirnya ke tanggung jawab dan prestasi itu sih. Saya bersyukur sekali loh Pak Bud bisa mengenal dunia panjat ini, mengajarkan banyak hal. Saya juga bisa belajar dari Pak Budi, dari coach-coach itu karena di dunia nyata
itu sangat sangat bermanfaat di dunia kerja sekarang. Saya juga sangat bermanfaat. Buat teman-teman yang belum mengenal sport climbing, buruan belajar sport climbing. Untungnya banyak, nggak pasti nggak ada ruginya. Jangan ini dulu, kalau yang belum mengenal sport climbing jangan berpikirannya aneh-aneh dulu. Kenalilah sport climbing itu enak banget. Betul. Banyak manfaatnya bagi kami semua yang sudah merasakan manfaatnya sport climbing. Alhamdulillah banyak yang diajarkan, bukan hanya materi ya Pak Bud ya. Bukan hanya manfaat itu kan bisa keilmuannya, bisa cara kita survive di mana kayak gitu Pak Bud ya. Saya rasa sport climbing mengajarkan banyak hal ke diri saya kayak gitu Pak Bud. Pak Bud, Tama mau nanya lagi nih Pak Bud. Banyak sih yang Tama mau tanyakan itu ini mengenai latihan sih Pak Bud. Tama kadang itu ada namanya latihan agility. Agility kayak gitu. Itu kalau agility itu Pak Bud, seberapa besarnya sih pengaruhnya terhadap sport climbing, khususnya olahraga untuk speed itu seberapa besar pengaruhnya Pak Bud? Apa mungkin penerapannya itu haruskah 70%, 30% kah untuk fisiknya atau gimana Pak Bud? Karena kalau Tama lihat itu kan kayak di boulder kayak gitu kan, butuh gerak lentur dan gerak lincahnya juga. Di speed pun juga gitu kayak gitu. Yang Tama lihat itu seperti itu kayak gitu. Itu gimana Pak Bud? Sekarang seberapa besar pengaruh? Sekarang tren olahraga itu ke panjat itu yang lincah-lincah, yang lompat-lompat, yang cepat-cepat kayak gitu. Ya trennya ya. Jadi beda. Jadi, kayak janja itu. Kemudian untuk di lead boulder biasanya trennya sekarang nggak yang gerakan lambat-lambat, tapi mereka gerakan yang dinamik ya istilahnya. Untuk agility itu atau kelincahan itu penting sekali untuk atlet speed ya. Atlet apapun saya rasa juga sangat perlu agility. Makanya sejak dini memang atlet tersebut harus dikembangkan ya. Jadi tidak hanya manjat, tetapi mungkin boleh sepak bola, boleh bulu tangkis, boleh atletik. Barangkali hal itu akan bermanfaat untuk saat menekuni olahraga karena basicnya sudah punya agility atau kelincahan itu. Kelincahan itu ada beberapa hal ya, jadi seperti lari sprint dalam jarak tertentu ya, lari cepat-cepatnya itu termasuk agility. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan syarat cepat itu namanya agility ya, jadi kelincahan. Kemudian menghindari rintangan-rintangan yang pendek-pendek, lompat-lompat itu termasuk agility. Untuk atlet speed itu sudah pasti ya, karena gerakannya ritme kita agar bisa menghasilkan gerakan yang cepat itu harus kita punya langkah kaki dan tangan yang cepat. Makanya perlu dilatih untuk kaki, bagaimana kita harus kuat, harus cepat dalam menyelesaikan suatu latihan ataupun suatu gerakan. Itu namanya agility. Kelincahan tersebut biasanya bisa kita latih ya. Banyak hal untuk latihan agility itu dalam membangun atlet panjat yang berhubungan dengan kecepatan. Biasanya kalau mungkin di lead atau di boulder biasanya dengan campusing gitu ya, jadi bisa dengan campus atau dengan gerakan manjat yang lebih cepat, baik lompat ataupun menggantung. Kemudian untuk atlet speed bisa dilatih dengan satu gerakan mungkin seperti speed track. Ya, speed track itu dimanjat untuk cepat-cepat ya apapun. Itu sebenarnya bermanfaat ya untuk speed track itu, karena beberapa saya lihat si Kokorin itu orang-orang Rusia itu dia punya seperti speed track itu. Jadi dia memanjat hanya bebas gayanya, tetapi hanya memang untuk koordinasi kecepatan antara tangan dan kaki biar bisa seimbang, bisa berimbang. Jadi memang jadi badannya kita berlari kencang tanpa adanya hambatan ya. Jadi seperti kita kalau umpamanya lari sprint, cuma untuk trek larinya ke atas.
Jadi Rusia itu pernah kan waktu pelatnas kemarin untuk Asian Games itu berlatih di Rusia, ternyata favorit CS yang orang-orang bioman itu termasuk Katlina, latihannya punya kayak speed track. Jadi tujuannya adalah untuk kelincahan, untuk agility antara gerakan kaki dan tangan biar berimbang, jadi gerakan yang cepat-cepatnya. Jadi seperti itu. Cuma kalau speed track kita biasanya gerakannya beda. Tetapi kalau mereka kayak lari di, kayak kita lari di mana? Di jalan ya. Jadi seperti itu. Kalau kita dulu trek kan dua-dua, tangan kaki gini, dua. Ya. Nah itu harusnya cuma, kalau di sana latihannya satu tangan, kaki naik satu, kaki kiri naik, tangan naik kayak gitu. Jadi seperti orang merangkak, Jadi itu adalah salah satu melatih agility untuk speed. Ya. Jadi banyak di video-video orang-orang Rusia, orang-orang Cina sudah mulai menerapkan latihan seperti itu, karena itu memang untuk agility murni. Jadi, tapi untuk speed saya kira Indonesia sudah punya ya. Jadi mereka memang harus perlu belajar pada kita. Cuma kendala kita adalah teknologi. Jadi seperti untuk alat-alat kamera yang bisa mendeteksi kecepatan, dan alat-alat untuk mengukur kekuatan otot itu seperti yang belum punya. Karena beberapa saya lihat di Cina itu sekarang udah punya video yang merekam atlet speed itu punya kecepatan berapa per sectionnya berapa detik. Jadi poin 1 ke poin 10 itu kecepatannya berapa. Nah seperti Patrick sekarang mungkin sudah dipelajari oleh atlet negara-negara yang punya kamera itu untuk mengukur kecepatan itu. Jadi kayak seperti Patrick. Patrick itu cepat di sini bagian ini ya. Sedangkan gerakan kita kayak gini, mau nggak mau harus berubah gerakan seperti Patrick. Seperti sama dulu kita mencontoh pertama sekali adalah gerakannya si orang Iran ya, Reza ya. Bagian startnya beda sendiri. Kemudian kita contoh walaupun kesulitan akhirnya bisa kita contoh. Kemudian start ada gaya Tomoa. Nah, kita ternyata bisa memangkas gerakan lagi. Nah, mungkin yang putri bagian lompatan tengah sekarang sudah ada gaya lagi terbalik. Jadi memang kayak gitu. Kita yang dibutuhkan adalah sekarang bermain teknologi, bagaimana hal itu bisa mendukung agar hasil dari latihan kita bisa lebih bagus dalam menganalisa dan mengevaluasi gerakan-gerakan. Kayak gitu, Tam. Agility berarti agility vertikal, ada agility horizontal. Horizontal, gitu. Ya. Ada agility horizontal berarti dia di darat. Agility vertikal berarti dia di atas. Berarti kita mencoba bermain. Berarti kita coba membuat sebuah agility itu di vertikal, kan kita climber. Iya, betul. Coba kita meramu gitu. Tapi nge-matchin tetap nge-match Pak Bud, agility yang di horizontal berarti agility yang di darat. Karena tekanan gravitasinya kan pasti akan berbeda ketika kita beragility di darat dengan beragility di vertikal. Mungkin bisa dibuat Pak. Mungkin bisa dibuat nanti Pak Bud ya. Metode agility untuk vertikal ini. Entah apa medianya apa ya, enggak tahu. Mungkin Pak Budi bilang tadi kan speed track ya. Mungkin next bisa dibuatkan apa gitu. Teknologi baru yang bisa agility vertikal, karena kaitannya kita climber, kita berbicaranya vertikal, tidak horizontal. Pasti akan ada perbedaan gitu antara horizontal dan vertikal. Gitu ya Pak Bud ya. Iya memang beda. Jadi agility di horizontal atau di tanah itu biasanya kita cenderungnya untuk mempercepat bagaimana reaksi kaki itu agar melangkah lebih cepat ya. Kayak gitu. Sedangkan kalau sudah di vertikal kita harus mengkombinasikan dengan gerakan tangan ya. Karena seringkali kakinya tangannya pengennya cepat tapi kakinya ketinggal. Itu yang mungkin menyebabkan kayak gitu. Dan itu perlu dilatih dulu di tanah ya, di horizontal, bagaimana ayunan tangan dengan kaki itu bisa berimbang. Jadi tidak boleh kita lari kakinya cepat tapi ayunan tangan tidak berimbang dengan gerakan kaki. Itu akan mengganggu ataupun menghambat menjadi hal yang lari kita tidak akan menjadi cepat apabila antara tangan ayunan lengan dengan gerakan kaki dalam melangkah.
kayak gitu Tam. Ya, waduh, seru sekali Pak Bud. Ini apa namanya? Setiap obrolan pasti ada ini Pak Bud di kepala saya. Ting, oh bikin baru lagi nih. Ting, ada bikin baru lagi nih kayak gitu. Iya. Seperti kayak agility tadi bisa loh. Suatu saat kita bikin agility yang vertikal karena menyesuaikan kebutuhan kita kayak gitu. Iya. Tapi namanya melatih itu harus disesuaikan dengan kelemahannya. Jadi kelemahan yang menjadi hambatan itu harus memang ditingkatkan. Kelebihan yang sudah dirasa cukup mungkin ya mulai mungkin dikurangi porsinya. Tetapi memang kalau memanjat itu kita harus pintar-pintar bagaimana sisi kelemahan dan kekuatan dari atlet tersebut. Jadi memang kelemahannya sudah kelihatan tapi tidak kita bentuk, pasti akan atlet tersebut akan perkembangannya akan lambat. Makanya itu perlu pelatih memang harus punya evaluasi yang cepat, penalaran yang reaktif agar hal-hal yang kendala seorang atlet itu bisa langsung diperbaiki kayak gitu, teknik maupun fisiknya. Iya. Menyenangkan sekali Pak Budi. Saya menimba ilmu dari Pak Budi ini. Saya jarang loh ngobrol sama Pak Budi. Jarang banget ngobrol sama Budi. Iya. Saya dulu jadi anak asuh bapak-bapak Pak Budi, Mas Ona. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi sedikit mungkin ini saya kan di PON latih PON tuh udah 6 kali ya. Ternyata memang lama-kelamaan bosan juga melatih. Jadi karena apalagi kalau sudah seseorang itu punya tingkat kepuasan ataupun obsesinya udah tercapai, biasanya akan menghambat motivasi untuk berkembang ya. Jadi saat ini saya kan suruh melatih di Jawa Tengah, tetapi karena memang motivasi saya sudah tidak seperti dulu, jadi ya sekarang jarang laga, tetapi saya tetap memantau, tetapi tidak seperti dulu. Memang kadangkala orang latih juga ada bosannya sebetulnya sama dengan kayak gitu Tam. Jenuh ya Pak Bud? Iya. Kalau kejenuhan ya Pak Budi kalau mengatasi kejenuhan, ngomong anak-anak itu gimana Pak Budi? Karena Tama dulu jadi anak asuhnya Pak Budi juga kan waktu di pelatnas. Bandelnya kita, ruwetnya kita, kolokannya kita, gitu kan pasti membuat pelatih tuh jadi jengkel sama kita kayak gitu kan. Pak Budi kalau ngatasi kami yang begini nih, yang menjengkelkan ini, menghibur dirinya gimana Pak Bud? Kalau jadi pelatih gimana Pak? Kalau saya memang harus seorang pelatih harus punya ekstra sabar yang tinggi ya. Jadi tidak hanya kemampuan secara fisik, tetapi memang faktor utama seorang pelatih adalah punya kesabaran yang kuat, yang lebar, yang luas untuk menghadapi atlet yang berbagai macam karakter dan berbagai macam latar belakang. Ya. Jadi banyak atlet yang memang dalam diajak kerjasama ada yang enak, ada yang ogah-ogahan, ada yang semangat, ada yang tidak punya motivasi, kemudian hal-hal yang tersebut biasanya mengganggu tim. Tapi kadang-kala saya memang menerapkan aturan-aturan yang ketat agar tujuan dari goal dari tim itu akan tercapai. Karena apa? Disiplin itu menurut saya yang utama ya. Ketika apabila seorang atlet dan pelatih tidak punya kedisiplinan yang tinggi, jangan berharap kita punya prestasi ya. Karena memang saya biasanya mengutamakan kedisiplinan. Bagaimana kita mengatur jam latihan, jam istirahat, jam tidur harus disiplin sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena apa? Biasanya atlet-atlet dan pelatih itu banyak yang seenaknya sendiri. Karena berada di zona nyaman sehingga biasanya kedisiplinan itu menjadi sesuatu yang berat ya. Padahal kalau kita sudah terbiasa akan semakin bagus. Seperti sekarang ini banyak pelatih-pelatih yang kadang-kala dia kedisiplinannya kurang sehingga atlet-atletnya juga belehar.
Belehar. mencontoh pelatihnya. Kalau pelatihnya latihan jam 8 pas baru datang, biasanya atletnya juga seperti itu. Sebaiknya memang pelatih setengah jam atau minimal yang 20 menit sebelum latihan sudah harus siap ya, persiapkan sarana fasilitas yang untuk pelatihan, kemudian melihat kondisi tersebut untuk aman, karena banyak ya, seperti halnya kasus untuk boulder itu banyak sekali kecelakaan atau cedera yang diakibatkan seorang pelatih tidak bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan bahwa atlet-atletnya nanti memanjat kondisi aman ya. Jadi, aman. Seperti itu ya. Entah celah matras atau kurang pemanasan. Biasanya kalau pelatih dalam pemanasan tidak mengawasi atletnya, itu hal yang riskan bagi atletnya, karena kalau dia cedera biasanya pemulihannya lama dan akan mengganggu siklus latihan semuanya kayak gitu, Tam. Pak Bud. Ya. Pak Bud. Tapi kan pelatih kan juga manusia, kadang punya hati, Pak Bud. Kadang punya rasa, jengkel, gemes aku Meriki kan kayak gitu kan kadang, Pak Bud. Jadi kadang mempengaruhi mood juga, makanya kadang belehar kayak gitu-gitu. Gimana Pak Bud? Pak Bud ini pernah merasakan nggak? Iya. Jadi biasanya gitu. Kalau ada waktu luang saya panggil ngobrol secara pribadi. Nggak saya sampaikan di depan, karena di depan biasanya ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi menunjukkan kesalahan orang lain walaupun kita tidak menunjukkan nama, itu biasanya ada yang akan tersinggung dan membuat komunikasi antara atlet dan pelatih tidak kondusif. Memang sebaiknya kalau ada permasalahan yang lain, kita panggil, kenapa kok kamu latihannya gagal? Oh ini baru gini. Nah kita carikan solusi. Oh solusinya ada gini. Jadi banyak ya di rumahnya bapak ibunya baru ribut, adiknya sama orang tuanya ribut. Jadi hal itu dirasa seorang atlet menjadi suatu hal yang mengganggu latihannya, sehingga dalam latihan mereka tidak bersemangat asal menyelesaikan program. Padahal kalau dia kondisi fresh pasti hasilnya akan lebih bagus. Nah itu adalah seorang pelatih harus peka ya. Oh ini saatnya naik diajak diskusi. Oh suatu saat ini harus punya punya solusi agar atlet tersebut bisa menguraikan permasalahannya, sehingga pelatih bisa membantu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam diri atlet. Nah, kayak gitu Tam. Jadi biasanya kalau gaugan tak tanya, kenapa kok kamu malas-malasan latihannya? Kenapa kamu kok rewel? Kenapa kamu 3 hari nggak latihan? Seperti itu biasanya saya cari kendalanya. Kalau bisa dibantu, kalau enggak ya harus kita bicarakan bersama-sama pelatih atau pengurus. Kayak gitu Tam. Sewaru kalau nangani anak-anak yang bandel-bandel nih Mbak Budi ya. Kudu ngeplak tapi anaknya ngeplak anaknya uang. Ya kalau kesalahan teknik boleh. Jadi pokoknya kesalahan teknik harus dijewer, harus dilempar sepatu nggak apa-apa. Karena itu hal yang membuat fatal kadang-kala. Seperti atlet speed, umpamanya satu lawannya sudah hampir selesai, dia kepleset dilepas. Itu akan menjadi masalah nanti suatu saat. Jadi nggak boleh kalau dia sengaja dilepas sampai turun, memang ya layak harus dijewer ya. Kenapa? Itu seandainya di tim breakthrough pasti akan merugikan temannya. Dia peringkatnya kan akan kalau dia tetap manjat mungkin barangkali ada yang fall, pasti peringkatnya akan lebih baik. Kayak gitu. Saya mengalami beberapa kali melihat ada pemanjat yang melepas saat tertinggal lomba di speed, ternyata itu merugikan dirinya dan tim ya. Jadi udah berulang kali saya selama 6 PON mengikuti 6 PON jadi pelatih di PON tersebut, banyak sekali memang kerugian yang diakibatkan oleh atlet yang memang putus atau patah semangat ya, tidak mau melanjutkan pemanjatan walaupun dia tertinggal kayak gitu. Padahal atletnya tuh sebenarnya bagus ya Pak. Iya. Tapi padahal atletnya begitu dia merasa ketinggal lawannya dilepas. Padahal kalau dia menyelesaikan, kemudian ada 2 lawannya yang fall, dia peringkatnya akan pasti lebih baik daripada yang fall. Jadi seperti itu. Kalau memang
seorang pelatih harus ya bertindak keras, kadang-kala harus bertindak lemah, harus lemah bukan berarti kalah, tetapi untuk memberikan solusi yang terbaik. Ya. Dilema juga ya Pak Bud, jadi pelatih itu Pak Bud ya. Seperti saya katakan tadi, memang harus sabar. Pelatih harus sabar dalam berbagai hal ya. Walaupun kadang-kala di rumah banyak masalah, tetapi memang di saat di latihan harus nggak ditambahkan. Harus kita profesional terhadap ini tugas dan kewajiban tanggung jawab kita. Kayak gitu beda sama atlet. Kalau atlet lebih enak. Kalau seorang pelatih harus mikir latihan, harus mikir rumah tangga, harus mikir bagaimana atlet tersebut bisa makan, bagaimana sekolahnya. Karena pelatih memang adalah orang tua saat latihan, saat kita bersama itu menjadi orang tua. Jadi biasanya banyak hal teman-teman pelatih yang tidak memberikan solusi untuk atletnya terus bersekolah. Karena itu sekolah itu penting ya. Jadi apabila atlet yang nanggung kemudian tidak sekolah, betapa repotnya saat dia sudah tidak memanjat. Jadi seperti itu. Makanya pelatih memang harus jeli, tidak hanya memikir latihan, tapi aspek-aspek lain di luar latihan. Seorang pelatih harus memikirkan atlet tersebut. Oh, ini lulus SMA, bagaimana cari membantu cari beasiswa agar atlet tersebut bisa kuliah sambil berlatih. Seperti itu harus menjadi PR bagi pelatih. Jadi pelatih harus penuh kasih sayang ya Pak. Iya. Kadang itu masalah-masalah pribadi berdampak besar terhadap atletnya ya Pak Bud ya, kayak gitu biasanya. Kadang atletnya baper. Saya ini baper Pak Bud. Saya ini baperan. Saya ini baperan Pak Bud. Sensitif sekali saya. Jadi senangnya dilus terus. Jadi keras putel. Iya. Pak Bud, strategi ya kalau tadi Pak Bud bilang apalagi kalau bermain tim ya, ada satu troublemaker kayak gitu, troublemaker. Padahal troublemakernya ini bagus banget secara kualitas. Tapi ketika dia dimasukkan tim itu akan menjadi apa ya istilahnya? Akan menjadi nggak harmonis, timnya itu nggak bisa berjalan, tidak bisa di lapangan, maksudnya dalam pertandingan itu dia tidak akan berjalan gitu loh. Tapi ini sebenarnya bagus. Ini sebenarnya pemegang kuncinya, bagus. Kalau menemui keadaan kondisi yang kayak gitu Pak Bud di dalam kompetisi itu strategi pelatih itu harus seperti apa Pak Bud? Seringkali ya, memang dari pengalaman saya itu banyak sekali saat laga atau ini di proses untuk sentralisasi itu banyak atlet-atlet yang sebetulnya punya talenta yang bagus ya, punya bakat yang istimewa, dia nggak latihan, kalau lomba aja masih bisa menang. Tetapi hal-hal itu tersebut kita harus lihat belakangnya ya. Kalau belakangnya memang anak tersebut punya attitude yang hubungannya dengan tata krama tidak baik, ya memang saya pakai. Setelah kita beri peringatan, kita nasihati, kita dekati, tidak ada perubahan, biasanya saya lepas. Tetapi kalau atlet tersebut mungkin mokongnya ya, bandelnya itu masih bisa ditolerin, biasanya sedikit demi sedikit ya, kita ajak pendekatan. Nanti lama-lama dia akan sungkan terhadap kita. Jadi kayak gitu. Yang paling utama adalah kita membuat contoh yang bagus. Jadi kalau kita melarang atlet tidak boleh merokok, kita juga harus konsekuen jangan merokok. Nanti enak ya. Kemudian kalau kita melarang atlet untuk begadang, kita juga tidak harus sering tidak begadang. Jadi kalau toh begadang jangan sampai kelihatan. Kalau atlet kita nggak suka minum alkohol, kita juga harus konsekuen ya, seorang pelatih jangan sampai pernah kedapatan minum. Kalau nanti kedapatan minum, biasanya atlet juga akan berpikiran, oh itu aja boleh minum, saya juga berarti boleh kayak gitu. Jadi memang seorang pelatih itu yang kita utamakan adalah attitude ya. Jadi kalau kita punya attitude bagus, itu akan menjadi nyaman saat kita melatih. Jadi kembali tadi ke permasalahan itu, biasanya saya punya prinsip ya,
lebih baik kehilangan 1 emas daripada kehilangan 3 atau 4 emas yang lain. Saya punya prinsip seperti itu. Jadi kalau memang itu keterlaluan sudah tidak bisa diarahkan menjadi bumerang dalam tim, menjadi masalah dan atau racun di dalam tim, biasanya memang ya saya keluarkan, saya tidak bergabung. Saya harus milih pengurus, kalau menegakkan pilih saya atau dia. Kalau milih dia, saya juga out. Kalau milih saya, ya dia harus out. Tetapi selama melatih saya kayaknya belum pernah. Jadi semuanya, tetapi memang itu hal yang serius. Saya butuh waktu yang sangat lama untuk bagaimana anak tersebut tidak mengganggu keharmonisan tim. Ya. Jadi jangan sampai karena satu orang akan merusak suasana tim. Ya. Jadi itu memang alhamdulillah selama menangani 6 kali PON memang beberapa kali ada, tetapi biasanya bisa kita bisa diselesaikan baik oleh pelatih lain maupun tim sendiri. Kalau saya memang tidak mau kompromi ya. Kadang-kadang saya tidak mau pengen curhat. Saya pengennya masalah kita selesaikan atlet masing-masing. Yang penting saya pengen profesional. Kalau latihan juga harus sesuai dengan programnya. Saya dulu nggak suka curhat karena kalau kita sering ngobrol sama atlet itu nggak punya respect terhadap kita, jadi kita dianggap teman. Tetapi berjalannya waktu saya harus bisa ngerti, oh ini saat di luar tidak latihan ya saya sebagai teman, tetapi saat latihan ya nggak ada, ini ya senior, program nggak ada ketawa, nggak ada bercanda, isinya latihan. Jadi saya menekankan bahwa untuk saat latihan atlet itu serius seperti lomba, biar agar saat lomba itu merasakan hanya sebagai latihan. Saya gitu prinsip saya tam. Jadi saat latihan boleh, saat manjat itu nggak boleh ada yang ketawa-ketawa, nggak boleh ada yang pakai HP, nggak boleh ada yang sambil ngerokok, tidak boleh minum, makan, kecuali memang saat-saat break ataupun istirahat. Jadi kita harus men-setting, membuat bagaimana latihan itu seperti kompetisi, seperti lomba. Jadi setiap kesalahan itu akan merugikan tim dan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi saat mereka lomba, karena kita sudah terbiasa serius, nanti saat lomba itu akan jalan lebih ringan, tidak ada beban atau tekanan yang berat. Kalau kita memang kebiasa dengan saat berlatih itu secara tidak serius. Gitu. Jadi membiasakan suasana kompetisi di dalam latihan ya Pak Bud ya. Iya, jadi agar kita nanti menghadapi kompetisi itu biar terbiasa, nggak kaget karena kita sudah terbiasa di latihan dengan disiplin, dengan strength, dengan pressure, dengan karena dulu lama kalau kompetisi juga ngerasain pressure-nya di kompetisi itu luar biasa Pak. Dan pressure banyak ya, faktor pressure tuh banyak. Jadi kalau misalkan bisa menciptakan pressure-nya itu di tempat latihan, diawali lebih dulu, dibiasakan lebih dulu, nantinya mungkin di kompetisinya jadi enak. Jadi biasa, aku udah biasa, udah latihan aku segini kok, gitu ya Pak. Ya memang dulu awal-awal ya waktu di Jateng itu orang-orang Jateng kan unik orangnya ya, jadi beda dengan orang-orang Jogja ya. Jadi Jogja itu mungkin karena kita masih orang-orangnya, karena Jogja beda dengan kulturnya dengan Jateng. Saya dulu memang kalau ada orang-orang yang atlet yang susah diajak kerjasama, saya datangi ke rumahnya. Saya berulang kali bilang sama bapak ibunya, bilang sama kakaknya, sama adiknya, biasanya itu akan membawa pengaruh bagi mereka. Jadi saya juga bertanya pada temannya, oh itu yang orang berpengaruh bagi dia itu siapa tak? Oh ternyata kakaknya ya. Saya dekati kakaknya. Saya gini saya jelaskan. Biasanya nanti kakaknya yang akan menyampaikan ke dia. Jadi memang saya ngalami sendiri ya waktu awal-awal menangani Jawa Tengah itu kayak gitu. Banyak atlet yang kalau nggak dilatih dia nggak mau. Pokoknya kalau dilatih saya nggak mau. Jadi kayak gitu. Saya beri pengertian. Kita sama-sama maju. Saya sampaikan bahwa dia kalau nggak dilatih pelatihnya, dia nggak. Saya dekati pelatihnya. Saya ajak ngobrol. Diajak gabung juga nggak mau karena saat banyak berbagai alasan. Kemudian akhirnya
saya minta solusi. Nah, biasanya dari hal itu bisa mengurai kerumitan dalam tim itu yang diakibatkan oleh atlet ataupun orang-orang lain yang punya pressure atau punya pengaruh di dalam atlet tersebut. Jadi seperti itu yang saya terapkan saat-saat saya menangani atlet yang menyimpang ataupun menjukumnya latar belakang yang beda sehingga bisa mengganggu tim. Seperti itu Tam ya. Nah, ini tantangan buat pelatih ya Pak. Seninya ngelatih Pak Bud. Jadi yang dilatih nggak hanya fisik ya Pak Bud. Yang dilatih psikologisnya juga berarti ya Pak Bud ya. Itu hal yang pertama. Karena seberapa besar Pak Bud pengaruhnya psikologi terhadap kalau kompetisi gitu besar ya Pak Bud? Iya, sangat besar. Mungkin kalau sudah kompetisi itu 90% adalah mental atau psikologis, dan 10%-nya baru teknik ya, 75 lah, 75 psikologi, mental, yang 25% teknik, kayak gitu. Karena biasanya kalau udah latihan tuh sama, kemampuannya masing-masing atlet itu sama. Nanti yang akan berbicara adalah segi mental masing-masing atlet. Bagaimana kita mengatasi saat adanya perbedaan saat latihan dengan saat kompetisi. Biasanya orang-orang yang punya mental bagus akan mampu tetap berpikir untuk mencari solusi atau membuat keputusan yang terbaik untuk pertandingan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi memang perlu seorang atlet, pelatih memang menyusun periodisasi ataupun program yang melatih mental atlet, baik mental latihan, mental pra kompetisi maupun saat mental kompetisi memang perlu disampaikan, perlu dilatih oleh seorang pelatih agar atlet tersebut tidak merasa kebingungan ya, dengan hal-hal yang baru ditemui dalam kompetisi. Seperti itu, Anita. Idealnya pelatih itu ngelatih berapa atlet sih Pak Bud supaya bisa maksimal gitu, bisa menguasai psikologis, bisa memantau psikologisnya, bisa memantau skill tekniknya kayak gitu. Biasanya satu pelatih idealnya melatih berapa atlet Pak Bud? Kalau ideal tuh mungkin umpamanya satu tim speed ya, kita melatih 3 ya, mungkin kalau 3 putra 3 putri 6 orang, karena speed kan latihannya tidak bersamaan, itu mungkin masih bisa ya. Beda dengan boulder. Kalau boulder memang maksimal 3 atau 4 ya, saya pikir sudah lumayan beda, karena boulder biasanya atlet kan latihannya medianya sendiri-sendiri. Jadi umpamanya seorang pelatih 10 atlet sendirian, si A di jalur 1, si B jalur 2, si E di jalur 9, ya nggak bisa ngawasi, nggak bisa ngevaluasi gerakan. Jadi memang idealnya 3 atlet atau 4 atlet udah cukup ya, udah maksimal. Jadi seperti itu. Jadi baik untuk anak-anak maupun baik untuk di pelaga maupun untuk pelatih atlet usia dini. Jadi seperti itu. Beda mungkin kalau atlet usia dini bisa dibelai orang, kalau yang manjat di belayarnya masing-masing. Jadi orang-orang tersebut bisa yang mengatur tentang atlet tersebut. Tapi untuk boulder mungkin idealnya satu pelatih 3 atau 4 atlet sudah agak lumayan, agak ideal. Ya. Pak Bud, terima kasih atas waktunya. Ngapunten, waktunya durasinya kali. Mungkin next saya mau gabung lagi sama Pak Bud, mau konsultasi apa saja tentang tentang pemanjatan, mungkin ke Pak Budi, mungkin bisa disambung lain waktu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Buat teman-teman, kalau mau ada yang ditanyakan, ada yang mau dikonsultasikan, bisa tulis di kolom komentar. Bisa juga nanti konsultasi dengan pelatih-pelatih panjat seluruh Indonesia. Ada ini ya Pak Bud ya, ada apa kayak grupnya atau naungannya gitu ya untuk pelatih seluruh Indonesia mungkin ya. Nah, bisa ditanyakan di situ buat buat
buat newcomer atau yang belum mengenal sport climbing bisa tanya-tanya ke FPTI daerah masing-masing. Silahkan belajar. Sport climbing itu menarik. Sport climbing itu sangat-sangat berprestasi di Indonesia ini karena kemarin baru juara dunia dan pecah rekor di speed world record. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar sport climbing atau menekuni dunia sport climbing. Jangan khawatir, sport climbing itu menarik. Betul. Kayak gitu Pak Budi. Iya, betul. Oke. Ya, sekian dulu teman-teman. Terima kasih Pak Bud atas kehadirannya. Next kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke, jangan lupa subscribe channel aku.